Baik pemirsa, kita berjumpa di segmen kedua acara Jambi Berdialog pada malam hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kita kedatangan 4 orang, 3 orang caleg. Yang pertama Ibu Reni Lestari, caleg DPR RI dari PKS. Yang kedua Mas Supriyanto MSI, caleg DPRD Provinsi dari PKS. Yang ketiga Abang Muhammad Zayadi SPT, caleg DPRD Kota Jambi Dapil 4 dari PKS. Dan terakhir kita kedatangan seorang pengamat, Dr. Fahrudin. Ya. Ini satu pertanyaan untuk 3 caleg ini. Secara spesifik aja lah, aspirasi apa sih yang ingin diperjuangkan mungkin dari Ibu Reni, mungkin cakupan luas lah. Silakan. Ya. Baik, kalau saya di DPR RI, memang yang untuk caleg DPR RI memang ada program nasional ya. Itu merupakan suatu komitmen atau janji lah ya PKS ketika kita menang. Itu memang sudah kita declare ya dari lama gitu, bahwa ada 4 program atau 4 komitmen yang akan kita perjuangkan ketika PKS itu menang. Yang pertama itu adalah kita ingin memperjuangkan agar SIM ya, surat izin mengemudi, baik itu motor, mobil, itu bisa berlaku seumur hidup. Itu sudah menjadi komitmen kita, bahwa kalau kita nanti tahun ini kita menang ya, mencapai suara yang signifikan sesuai dengan target yaitu 12%, kita berusaha keras untuk memperjuangkan itu. Yang kedua, komitmen kedua adalah PKS juga akan memperjuangkannya. Ini karena saya sebagai caleg DPR RI dan itu memang sudah menjadi komitmen PKS secara nasional. Itu yang kedua adalah kita ingin memperjuangkan agar pajak kendaraan bermotor roda 2 cc kecil itu gratis. Ya, gratis. Jadi 2 poin ini sebenarnya mempertimbangkan rasa keadilan ya, sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau selama ini pemerintah mampu ya, pemerintah bisa untuk membantu ya, membantu orang-orang yang seharusnya tidak dibantu ya, seperti contoh dengan bailout Senturi, dengan tax amnesty, yang itu sesungguhnya adalah mereka harusnya memasukkan gitu ya, atau mendapatkan pemasukannya negara dari mereka, tapi ini kan diputihkan. Nah, dengan jumlah yang fantastis ya, fantastis, ada yang menyatakan sampai berapa triliun ya, saya nggak apa jumlahnya, tapi sangat fantastis. Kemudian kita berpikir, kenapa kita tidak bisa memperjuangkan gitu ya, untuk kepentingan masyarakat banyak gitu ya, sesuatu yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, yaitu kendaraan bermotor roda 2 cc kecil. Jadi yang sudah dihitung-hitung, dan ini draftnya oleh teman-teman di tim di DPP sudah sangat matang ya, sudah sangat lengkap, sudah memanggil juga para ahli untuk mengkaji-kaji apakah nanti ini akan berefek atau berimbas kepada keuangan pemasukan negara. Keuangan negara. Kalau sih mungkin ke APBD ya, mungkin nanti tanya Pak Subri berapa sebenarnya uang yang akan keluar ketika kita menggratiskan pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, komitmen kita atau janji PKS ketika menang, dan ini saya sebagai caleg DPR RI gitu ya, dan ingin ikut mensukseskan program atau komitmen itu, kita ingin membuat rancangan perundang-undangan perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol-simbol keagamaan. Seperti kita ketahui bahwa ulama, tokoh agama itu adalah seseorang atau banyak orang atau kumpulan orang yang sejak zaman kemerdekaan mereka sudah memperjuangkan gitu ya, ikut berkontribusi dalam kemerdekaan negara kita, dan sampai sekarang pun mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu kita ingin agar mereka ya, baik tokoh agama Islam maupun tokoh-tokoh agama lainnya itu memiliki kemerdekaan ya, kebebasan untuk menyampaikan agamanya kepada umatnya masing-masing. Jadi mereka bebas untuk menyampaikan ajaran agamanya kepada umatnya. Yang keempat, kita juga berkomitmen seandainya PKS menang mencapai target 12% insya Allah gitu ya, kita insya Allah akan memperjuangkan agar pajak penghasilan ya, masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah 8 juta itu bebas pajak penghasilan. Nah ini kalau yang ini tujuannya adalah agar masyarakat
yang memiliki pendapatan di bawah 8 juta itu memiliki daya beli yang meningkat gitu ya, sehingga tingkat perekonomian juga menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kalau kemarin misalnya mereka ya, kalau PNS mungkin ada yang lebih jelas ininya gitu ya, ada pajak mau kita 1 juta mau 2 juta begitu, ada pajak yang dipungut dari situ. Nah, kita ingin berjuangkan bahwa kalau di bawah 8 juta itu mereka bebas pajak penghasilan. Itu mungkin ada 4 program karena itu sudah menjadi komitmen secara nasional, dan saya sebagai salah satu caleg DPR RI, maka saya juga wajib untuk mensukseskan ya program itu gitu. Oke. Ini kalau Mas Suprianto nih Mas, Ya, cakupan nih provinsi Mas. iya. Kalau dalam lokal provinsi ya, sebetulnya tadi kalau kita bicara tentang beberapa permasalahan yang ada di Kota Jambi dan Provinsi Jambi secara umum, maka sebetulnya salah satu kata kuncinya adalah adanya sinergi antara pemerintah Kota Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, dan juga pemerintah pusat gitu ya. Dan sebetulnya peran DPRD itulah bisa menjembatani antara berbagai sinergi tadi, beberapa tingkatan pemerintahan tadi gitu ya, menjadi sinergi bagi pembangunan di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Saya kira sudah jelas sebetulnya dalam tupoksi anggota DPRD ada 3 gitu ya. Bagaimana misalnya masalah budgetingnya atau penganggaran, kemudian juga legislasi atau pembentukan peraturan daerah, dan juga controlling atau pengawasan gitu ya. Saya kira ketika nanti terpilih menjadi anggota DPRD, maka kita bagaimana bisa melaksanakan ketiga peran ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Bisa menjembatani aspirasi masyarakat Kota Jambi untuk bisa diperjuangkan di tingkat Provinsi Jambi. Dan dari hasil kunjungan, hasil pertemuan kita dengan masyarakat, bahwa ternyata masyarakat belum bisa menikmati APBD yang ada di Provinsi Jambi gitu ya. Mengapa demikian? Karena masyarakat mungkin tidak mendapatkan informasi yang benar, yang lengkap terkait dengan program-program yang ada di tingkat provinsi. Sebagai contoh misalnya di provinsi ada program beasiswa, kemudian juga ada BPJS untuk kesehatan, termasuk juga banyak program-program pelatihan kewirausahaan yang ada di Provinsi Jambi gitu ya. Kadang mungkin kurang terakses masyarakat gitu ya, karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap gitu ya. Makanya dari berbagai kunjungan dan silaturahmi ke masyarakat, saya kira memang program-program pemerintah itu harus terus disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa paham apa program pemerintah dan bisa mengaksesnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih bisa menjadi jembatan ini untuk masyarakat dengan pemerintah. Ya, oke. Ini Bung Zedi. Ya. Silakan Bang. Ya, kalau kami ini mungkin lebih merasakan mungkin karena level paling bawah yang langsung dekat ke masyarakat. Usernya Bang ya. Iya, jadi memang dari saya turun ke masyarakat, di antara problemnya itu tadi di samping pendidikan secara umum memang harus kita tingkatkan. Yang kita rasakan timpang itu betul-betul satu di antaranya yang memang dari dulu kami perjuangkan itu, bagaimana pemerintah ini juga harus memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap fokus pendidikan keagamaan anak-anak kita. Karena hari ini kan dengan tantangan global seperti ini Pak ya mohon maaf nih, dulu ketika kita di DPRD sangat minim perhatiannya terhadap pendidikan keagamaan. Alhamdulillah waktu itu kita usulkan insentif untuk Maghrib Isya, guru ngaji Maghrib Isya, kemudian bantuan untuk madrasah diniyah. Sudah berjalan, cuman kami pantau sampai hari ini belum ada kenaikan yang signifikan. Perbandingannya begini, kalau dana BOS itu kalau tidak salah saya, satu siswa SD itu per bulan kalau dihitung itu mungkin kisaran dulu 40 atau sekarang tidak tahu saya angka pastinya, satu orang siswa SD. Di samping sekolah negeri itu sudah gurunya sudah dibiayai pemerintah, sarana prasarana dibiayai pemerintah, mereka sekolah dapat lagi operasional BOS. Sementara madrasah diniyah atau pesantren yang merupakan basis pendidikan yang sangat penting buat anak-anak kita, itu betul-betul tumbuh dari masyarakat. Kalau pesantren mungkin masih agak lumayan, karena alhamdulillah kontribusi orang tua siswa itu agak lumayan, rata-rata mereka kesadarannya cukup baik sehingga mereka mau berkontribusi lebih besar. Tapi kita bayangkan madrasah diniyah, mohon maaf kebetulan kami juga ikut mengelola, ada punya saudara itu ya SPP-nya rata-rata paling sebulan 25.000, 15.000. Mungkin kita bisa tanyakan lah kepada seluruh madrasah diniyah Kota Jambi yang ada ini, yang hari ini memang masih sangat minim perhatian pemerintah itu sudah ada. Dan maaf sekali saya berani mengatakan itu usulan kita waktu periode kami duduk di DPRD sebelumnya. Nah, kita minta ke depan ini harus diperbesar. Ya kalau misalnya sekolah negeri saja yang gurunya sudah ada
gaji dari pemerintah, bangunannya dibantu oleh pemerintah, dapat lagi dana BOS. Saya tidak tahu angka terakhir berapa dana BOS itu para siswa sekolah SD atau ibtidaiyah yang formal. Tapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan madrasah diniyah, sekali lagi ini sangat luar biasa timpang. Itu satu yang saya pikir insya Allah kami akan perjuangkan betul nanti. Mohon bantuan dan doa kita bersama. Karena kenapa saya pandang ini perlu? Karena bagaimanapun anak-anak adik-adik kita sekolah di sekolah umum itu secara intelektual dia baik, tetapi kalau secara kapasitas keagamaan tidak baik, itu juga tidak akan membuat generasi kita menjadi baik. Padahal di madrasah diniyah inilah tempatnya. Nah, kemudian yang lain masalah sosial tadi. Masalah sosial sudah sering kita rasakan ketimpangan, misalnya masalah pedagang. Coba nih, mohon maaf sekali lagi masukan, kita lihat pasar Angso Duo yang baru itu, kita lihat di dalamnya seperti apa hari ini. Ini juga perlu dievaluasi, saya pikir. Belum setahun ya pasar Angso Duo dioperasikan. Saya kadang duduk dengan pedagang, kita lihat mungkin di satu sisi mempengaruhi daya beli, tapi di sisi lain juga pengaturannya yang masih belum begitu. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Angso Duo lama itu agak lebih tertib. Dan coba kita tanya ke pedagang, sekarang ini agak sulit. Ini pedagang ayam, ini sayur nyampur, jadi kita susah, orang yang ini susah. Tapi kalau dulu kan ada semacam, walaupun mungkin ada juga yang nyelip-nyelip, tapi bloknya itu khusus. Ini khusus pedagang ayam. Kalaupun nanti di sininya ada pedagang ayam nyelip, itu pengecualian. Kalau ini enggak. Jadi kadang-kadang kita melihat mereka itu juga, itulah salah satu di antara keluhan yang kami dapatkan. Boleh nanti kita lihat ke Angso Duo dan pasar-pasar yang lain di Jambi. Nah, tentu kalau dari dapil yang hari ini kami dimajukan, memang salah satunya masalah infrastruktur yang sangat timpang. Sekali lagi saya katakan, ini pelayangan luar biasa. Boleh dicek hari ini, bahkan kita foto ya, boleh masuk gerbang pelayangan itu dari Tanjung Johor sampai sepanjang Tanjung Johor, masuk ke Tatuliaman, terutama di jalan di pinggir sungai itu luar biasa. Bahkan ada yang sangat menarik buat saya di situ. Saya tidak tahu ini proyeknya apakah provinsi atau pusat. Di daerah sepanjang di depan Tatuliaman itu dekat jembatan itu ada dibuat pintu air. Itu sempat kami tanyakan, karena kita tidak ini, kita belum tahu ini siapa ini. Pintu air di tengah anak sungai. Ini bahasa saya itu menggarami lautan. Jadi ada anak sungai di situ, tapi dibikin pintu air. Jadi tidak pengaruh, mungkin bisa dicek. Kita tidak tahu ini apakah pusat atau provinsi, tapi yang jelas kalau saya lihat pintu air yang sudah dibuat itu menghabiskan anggaran luar biasa. Nah, kenapa tidak anggaran yang sebenarnya sangat besar ini bisa kita jadikan kita alihkan untuk pembangunan infrastruktur yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, terutama jalan tadi gitu. Dan saya pikir ini sangat riskan. Belum lagi di dapil kita yang di Jambi Timur, di Jelutung, kemudian juga mungkin pasar agak lebih spesifik lah ya, karena memang rata-rata orangnya mobile kan. Tapi kalau kita lihat di sebagian Jambi Timur, di sebagian Jelutung masih dirasakan. Terutama juga masalah sosial tadi, masalah ketenaga kerjaan. Masyarakat kita butuh tenaga kerja. Di daerah misalnya Tanjung Sari, Tanjung Pinang, kita lihat lagi misalnya terakhir yang fenomenal ini perkembangan pasar Talang Banjar. Itu kalau luar biasa. Pasarnya sudah dipindahkan, tetapi di sininya masih beroperasi. Kita lihat ke belakang, masih becek, masih bahkan mohon maaf, baru kemarin saya lihat di situ. Itu masyarakat itu karena tidak ada tempat jualan di atas di atas got, yang memang di situ mohon maaf agak bau, agak menyengat dan sebagainya. Nah, inilah problem-problem yang sangat kita rasakan di kota. Kami berharap mudah-mudahan dari pihak pemerintah kota segera turun untuk melihat itu. Kalau saya ini kan baru caleg ini, menyampaikan aspirasi melalui ini. Tapi insya Allah kami akan perjuangkan itu nanti. Insya Allah segera, minimal hari ini kami sampaikan dulu di dalam forum ini. Begitu. Ini Mas Parudin ini kan ada tadi boleh dibilang luar biasa lah komitmen janji yang ditawarkan oleh caleg-caleg ini. Menurut Abang, bagaimana caleg ini bisa meyakinkan warga dengan janji komitmen yang ditawarkan tadi sehingga warga mau memilih? Tapi kita tahan dulu ya. Ya, karena ini banyak iklan yang mau kita di sesi ketiga. Pemirsa, kita break dulu. Tetap di Jambi Berdialog.